Welcome to Illuminati Killers Indonesia. Sebagai penggemar kopi Starbucks, Anda pasti tahu logo yang ada di cangkir kertas mereka. Tak cuma di cangkir, logo besar mereka bisa dilihat di sudut jalan, perkantoran, dan pusat hiburan. Starbucks memasang gambar putri duyung yang tengah memegang dua ekornya. Sosok wanita itu berwujud setengah manusia dan setengah ikan. Wanita itu adalah sosok makhluk mitologi asal Yunani, yaitu Siren. Siren terkenal pandai merayu pelaut yang sedang berlayar di laut dengan lagu menari yang paling kuat. Selain mitos tersebut, ternyata simbol Siren memiliki arti yang cukup mengerikan. Siren berarti obsesi, kecanduan dan kematian. Mengutip laman crack.com, blog Starbucks menyebut logo Siren dipilih karena perusahaan kala itu mencari tema yang bisa menangkap semangat Seattle. Melongo ke belakang di tahun 1971, Seattle saat itu sangat dikenal karena pelayaran dan pelabuhan dibandingkan sebagai pusat musik rock trend, hujan, dan hipster. Dalam mitologi Yunani, Siren secara konsisten dilihat sebagai personifikasi dari lautan. Dan itu tak selamanya bernama baik. Mereka digambarkan sebagai sosiopat brutal yang membunuh Anda karena menganggap diri menarik. Menurut para ahli, mereka menyanyikan lagu yang sangat manis, sehingga tubuh dan jiwa pendengarnya akan dibawa menuju kematian yang fatal. Para pelaut, yang kebetulan berada dalam jalur Siren, akan langsung terobsesi, dan tak sadar kapal tengah menuju ke batuan karang, dan siap menunggu kematian mereka. Dalam kehidupan sekarang, banyak orang dengan cara yang sama dengan mudahnya tergoda oleh iming-iming kopi mahal. Membeli cangkir demi cangkir sampai akhirnya menyerah. Tanpa sadar mereka telah menjadi pelanggan setia, dan uang habis untuk minum bercangkir-cangkir kopi. Logo Starbucks yang kita lihat ini sebenarnya sudah jauh berevolusi. Logo pertama kali diciptakan tahun 1971. Dalam logo pertamanya, sosok wanita di logo Starbucks digambarkan bertelanjang dada. Selanjutnya, yang menarik jika logo Starbucks dibalik, terlihat menyerupai Baphomet. Dalam buku berjudul De Ordo Baphometis, A Hermetic Gnostic Magical Order, karangan Walter Janschik, pakar dalam dunia magic, Kabbalah dan Gnostik Sexual Magic, digambarkan desain lingkaran pada logo Ordo Baphometis yang sangat mirip dengan desain lingkaran dalam logo Starbucks. Pertanyaannya, apakah pencipta logo Starbucks terinspirasi dari logo satanik tersebut, atau mungkin pencipta logo tersebut bagian dari ordo penyembah setan? Selain itu,
Menurut versi Ustadz Auni Muhammad, gambar wanita dalam logo Starbucks, yang dirilis tahun 1987 itu, adalah Astarte, iblis yang mengenakan mahkota dalam mitologi Yunani, nama lain dari Semiramis, ibu sekaligus istri Namrud. Semiramis nih, hari ini dia jadi apa? Dia jadi ibu perawan, gelaran dia lah, sebab dia kata mengandung tanpa suami, ibu suci, macam-macam lah. Hari ini duduk mana? Patung Semiramis. Belah ni pegang buku, belah ni pegang obor. Statue of Liberty. Statue of Liberty tu bini Namrus lah. Statue of Liberty tu Dewi Semiramis. Obor ni ialah gambaran roh Namrus yang tetap hidup. Gambaran Namrus, agenda dia, perancangan dia tetap hidup. Di bumi mana? Amerika. Iyalah New York lah. New York tu negara Amerika lah. Siapa ni? Bukan Amerika yang buat, Perancis. Perancis yang hadiahkan pada Amerika dan diletakkan di New York. Sebab dia start dulu Knight Templar tu, bila dia jumpa kitab sihir di Jerusalem tu, mereka tubuh pertama di mana? Di Perancis kan? Lepas tu kemudian dibunuh tu. Dia dibunuh kumpulan dia tu, akhirnya dia tersebar ke Eropah. Akhir sekali ni lah, Perancis tu hadiah. Okey, tu pelambangan dia. Satu lagi kita boleh jumpa dalam Columbia TriStar. Ni syarikat perfilman kan, ada perempuan macam pakai baju roman duk pegang api tu. Tu Semiramis juga. Lah ni Sony Production, bawah Sony Production. Sama. Lepas tu, dia ada nama lain. Contoh Easter. Pernah dengar tak hari Easter? Di sisi orang Kristian, Easter. Easter ni bahasa apa? Bahasa English. Ejaan ada. Ada sebut Easter. Ini Anglo-Saxon kan? Ada sebut Ishtar. Ishtar ni bahasa apa? Bahasa Babylon. Ada sebut Ashtaros. Ini Hebrew Ibrani. Ada sebut Astarte. Yang ni Greek, Yunani. Ashtaros. Ros tu siapa? Rothschild tu Astarte. Kita selalu terkena Ratu Astarte dalam bulatan. Grek. Lambang Starbucks tu. Lambang Starbucks tu Ratu Astarte lah. Astarte tu ni juga. Ini berkaitan dengan simbol lah. Okey. Perusahaan kedai kopi terbesar di dunia, Starbucks memberi dukungan penuh pada pernikahan sesama jenis. Melalui kampanye iklannya, minum kopi, dukung pernikahan sesama jenis, Starbucks mendonasikan sebagian dari pendapatan perusahaan untuk mendukung pernikahan kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Statement tertulis perusahaan menyebutkan bahwa perusahaan ingin merangkul keragaman lebih luas. Starbucks ingin menjangkau pelanggan, tidak hanya kaum LGBT, namun juga mereka yang mendukung pernikahan sesama jenis dengan rentang usia 18 hingga 75 tahun. Pesan utama di balik kampanye ini adalah mendorong konsumen Starbucks, baik yang LGBT, maupun pendukung pernikahan sesama jenis untuk mengonsumsi lebih banyak produk Starbucks, sebab perusahaan kami adalah pendukung setiap pernikahan sesama jenis, tulis pernyataan resmi perusahaan, Rabu 2 Desember 2015. CEO Starbucks, Howard Schultz mengatakan orang-orang yang hanya mendukung pernikahan beda jenis dan mengabaikan pernikahan sesama jenis tak diperlukan di rantai kopi ini. Schultz yang dikenal sangat akomodatif terhadap komunitas LGBT menyatakan,
bahwa siapapun yang menolak pernikahan sesama jenis bisa minum kopi di tempat lainnya. Sentimennya ini tampaknya diarahkan kepada pemegang saham juga. Dalam sebuah pertemuan, salah seorang pemegang saham Starbucks, Tom Strober, menunjukkan kepada Schultz bahwa ketika Starbucks mendukung pernikahan sesama jenis di Washington, penjualan perusahaan di sana turun drastis karena diboikot pendukung pernikahan tradisional. Schultz menjawab bahwa keputusannya mendukung pernikahan sesama jenis bukan atas alasan ekonomi. Starbucks mempekerjakan 200.000 orang di perusahaan, dan Schultz ingin merangkul keanekaragaman dari semua golongan. Dengan hormat, Anda bisa menarik return saham lebih tinggi dari 38% yang Anda punya di perusahaan ini tahun lalu. Ini adalah negara bebas. Anda bisa menjual saham Anda di Starbucks dan membeli saham di perusahaan lain. Terima kasih banyak, ujar Schultz, dilansir dari Forbes.com, 22 Maret 2013 silam. Starbucks telah mendistribusikan iklannya secara luas ke seluruh surat kabar dan majalah di Amerika Serikat. Iklan juga dimunculkan secara online dan media sosial, seperti Facebook dan Twitter. Menurut laporan tahunan Starbucks Corporation pada 2011, penjualan perusahaan meningkat rata-rata 8% dari tahun sebelumnya. Perusahaan berharap meningkatkan penjualan lewat kampanye ini.